Saat memberikan sambutannya pada festival Light di Indonesia Arena GBK Jakarta yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 18 September 2023 kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menegaskan terkait penciptaan ekosistem industri hijau di tanah air. Dirinya mengingatkan bahwasannya Indonesia tidak boleh sampai tertinggal dari negara lain terkhusus pada kendaraan bermotor listrik yang mencakup industri baterai. Pasalnya, menurut Wali Kota Solo itu menilai saat ini semua negara tengah berlomba-lomba dalam melakukan percepatan menuju ekonomi hijau sebagai respons atas menipisnya bahan bakar fosil dan perubahan iklim yang mengkhawatirkan lantaran efek rumah kaca. Suami dari Iriana itu juga menambahkan jika Indonesia memiliki semua bahan baku atas baterai EV seperti nikel, kobalt, hingga mangan. Praktis, pria yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu juga menganggap jika terlambat maka kesempatan menjadi pemain global di era tersebut akan sirna. Dan akhirnya Indonesia hanya akan menjadi pasar kendaraan listrik lantaran tidak mampunya dalam berbicara banyak dan tidak memiliki nilai jual tambah. Kendaraan listrik dimulai semua dibangun di negara-negara yang siap. Biodiesel digunakan, bioetanol digunakan, semuanya yang berbau green, yang berbau hijau, semuanya sekarang ini mulai dikerjakan di semua negara. Industri baterai untuk kendaraan listrik dimulai dan kita juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangun industri baterai kendaraan listrik. Karena kita punya bahan bakunya di sini. Nikel kita punya, obat kita punya, mangan kita punya. Sebelumnya, belum lama ini Jokowi juga sempat melakukan kunjung kerjanya ke pabrik sel baterai mobil listrik PT Hyundai LG Industri Green Power di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis 14 September 2023 kemarin. Pabrik tersebut merupakan pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang bakal mulai berproduksi pada awal tahun depan mendatang. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan jika pabrik tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem besar kendaraan listrik yang digaungkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya ekosistem tersebut, Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global kendaraan listrik. Itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180.000 mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua CATL. Setelah CATL ada lagi yang ketiga, yang keempat. Itulah yang sering saya katakan membangun ekosistem besar EV. Membangun ekosistem besar EV baterai. Membangun ekosistem besar kendaraan listrik, sehingga kita bisa masuk ke supply chain global, global supply chain. Rantai pasok global bisa kita masuki, disitulah nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita, di situ ya. Sementara itu, di saat yang bersamaan, PT Pertamina juga tengah melakukan pemanfaatan bioenergi dari energi bahan bakar berbasis tumbuhan untuk mengurangi besaran impor BBM. Hal itu sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, yang menyebut bila saat ini pihaknya tengah mengkaji pencampuran bioetanol dengan kadar 7% dengan bensin nilai oktan RON 90 atau Pertalite. Bila ini berhasil, diperkirakan nantinya akan meningkatkan nilai oktan bensin RON 90 menjadi setara RON 92. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.